Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ahmad Suhenda Ahmad Gerak dalam Jejak Gerak. Saat ini kita bersama Bapak Sekdes Sadawarna dengan Bapak Samsuri Suganda bersama Bapak Kasra Suhenda. Ya, masih satu benoroyot dengan saya sendiri Ahmad Suhenda dengan Panglima Gerak Pak Herdi. Kita ngobrol-ngobrol, kita silaturahmi terkait berbagai macam permasalahan baik secara pribadi ataupun kedinasan. Mohon kiranya sepatah dua patah kata apa kendala, apa yang terjadi di wilayah Sadawarna. Nanti beliau akan menyampaikan presentasi ataupun sebuah wacana yang notabene wacana tersebut merupakan sebuah fakta yang ada di wilayah di sini. Ini merupakan responsif yang sangat luar biasa dari beliau terkait kinerjanya sebagai sekretaris desa dan terkait pembangunan yang ada di wilayah Kabupaten Subang, serta responsif beliau terkait Subang ke depan yang notabene punya slogan Jawara, Jaya, Istimewa, Sejahtera yang dimotori oleh Bupati Subang Kang Haji Ruhimat atau biasa disapa Kang Jima. Mohon kiranya sedikit ulasan saat ini di wilayah Sadawarna dan sekitarnya ada pembangunan yang sangat luar biasa. Di situ ada pembangunan bendungan Sadawarna ya, atau biasa secara internasionalnya bendungan Cipatahunan. Di sini ada lahan yang notabene lahan tersebut terpakai dan akan terendam oleh bendungan tersebut. Min plus baik buruknya serta negatif positifnya ada bendungan tersebut. Mohon kiranya dari Bapak Sekdes untuk menyampaikan. Mohon maaf tapi sekiranya ada yang tidak bisa disampaikan, mohon kiranya disimpan saja. Tetapi kalau seandainya ini merupakan sebuah publik harus mengetahui, tolong disampaikan. Terima kasih, mohon waktunya. Terima Nama kasih dulu Pak ya, nanti sampaikan. Atas mungkin kedatangan yang tujuannya yang paling pertama adalah silaturahim ya. Ini Pak Kang Ahmad dari LSM Gerak. Sebelumnya saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sehat selalu buat kita semua, khusus Amin. warga Subang. Ya. Yang semoga ke depan tetap jaya dan sejahtera. Amin. Pada kesempatan ini kita merupakan hal yang sangat mungkin ini penting sekali. Kebetulan dengan silaturahimnya rekan kita ya, Kang Ahmad mungkin yang selalu peduli tentang Subang dan masyarakat Subang, dan kebetulan di wilayah pemerintahan kami Desa Sadawarna, Kecamatan Cibogo, yang pada saat ini kebetulan dengan adanya program pembangunan bendungan Sadawarna, yang dimana ini merupakan program pemerintahan pusat yang didanai oleh APBN, yang tujuannya adalah untuk merubah tatanan yang paling utama adalah di bidang pertanian, pengairan sawah, dan mungkin ini untuk
wisata juga dan pengembangan ekonomi khususnya di wilayah Sadawarna dan Kabupaten Subang. Namun di sisi lain dengan program pemerintahan ini ada hal yang mungkin negatif dan positif atau mungkin yang ada dikorbankan ya, terutama masyarakat yang kena dampak, dan bahkan ini juga ada nilai plusnya untuk ke depan. Namun di sisi lain ini ada suatu hal-hal yang terkadang menyangkut tentang masalah pembebasan lahan yang kena atau terdampak bendungan ini, yang dimana mungkin kami atas nama pemerintahan desa yang selama ini mengikuti proses daripada tahapan-tahapan sampai terrealisasinya awal dari pencairan atau ganti rugi. Lebih untung kalau saat ini kata Presiden ya. Betul, ganti untung ya, karena nilainya juga sudah jauh di atas NJOP rata-rata ya. Betul sekali itu. Ya, namun di sisi lain ini mungkin setiap suatu program pasti ada suatu hal-hal yang mungkin ada tujuannya, apakah untuk kepentingan atas manfaat masyarakat banyak atau untuk kepentingan pribadi atau golongan. Nah di sini karena kami selalu memonitoring juga ya, karena demi kepentingan masyarakat yang sehingga masyarakat itu sendiri tidak dirugikan, karena dampak yang dirugikan itu masyarakat yang kena gusuran, kena dampak pemukiman terutama, selain lahan-lahan pertanian dan lain sebagainya mungkin di situ. Namun di sisi lain kami juga kepada mungkin pemerintahan yang sampai saat ini terkadang mungkin pihak-pihak terkait terutama di satuan atau satgas panitia pengadaan lahan ini, karena ini ada suatu hal kejanggalan yang dimana indikasi seolah dari awal sudah ada perbuatan melawan hukum yang dimana itu adalah diduga perbuatan melawan hukum yang dimana di situ mungkin adanya tanah-tanah atau aset-aset negara yang seharusnya itu menjadi misalnya kewenangan aset desa. Nah, itu setelah kami monitoring itu ada beberapa mungkin satgas yang dimana itu untuk memanipulasi ya kepentingan pribadi, bahkan adanya indikasi diduga bahkan seolah-olah adanya penyerobotan dan penguasaan lahan-lahan yang seharusnya menjadi aset desa. Bahkan sebagian masyarakat merasa munculnya kecemburuan, ya. Munculnya kecemburuan, bahkan komplain ketika yang menjadi anggota Satgas Panitia Pengadaan Lahan di situ. Dari awal dia setelah kita mencoba bahkan hasil daripada informasi masyarakat, bahkan pengaduan masyarakat bahwa nama-nama satgas itu sendiri yang sebelumnya tidak mempunyai lahan atau tanah di wilayah itu, tapi pada saat ganti untung itu nama-nama tersebut muncul bahkan dengan nilai angka ganti untungnya sangat signifikan. Nah itu yang coba kami mari sama-sama pihak-pihak mungkin ya, yang terkait di masalah ini, terutama pemerintah yang peduli dengan kepentingan masyarakat banyak, karena ini tujuannya adalah untuk asas manfaat bagi masyarakat pada umum. Tapi lain pihak ada para panitia atau oknum yang dengan tujuan untuk memperkaya diri dan untuk kepentingan sendiri. Nah, oke, ini mohon maaf Pak Sekdes, tujuan saat ini dengan tadi maaf kata saya ada tanda kutip ya, di situ ada oknum diduga
memanipulasi dan lain sebagainya untuk diri sendiri. Yang awal dia tidak mempunyai lahan, saat ini dia mempunyai. Betul. Nah, hal tersebut dari pihak pemerintahan desa saat ini yang sementara dikomandani oleh pihak Pak Kades dan Pak Sekdes ini tujuannya harus bagaimana? Ada dua hal yang perlu kami sampaikan dalam hal ini. Yang seharusnya memang lahan-lahan itu kalau memang itu menjadi hak negara, lahan milik negara, tapi secara wilayah hukum ada di wilayah teritorial pemerintahan desa, maka itu harus dimasukkan kepada aset desa. Itu opsi yang pertama. Nah, kalau opsi yang kedua, tetap di situ ada perbuatan melawan hukum. Silahkan itu nanti kami secara penegakan hukum kami serahkan saja pihak penegak hukum. Jadi supremasi hukum sampai sejauh mana kan gitu. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Dalam artian di sini masih ada win-win solusi ya. Ya. Win-win solusi tersebut ada dua alternatif. Yang pertama dengan sadar diri Ya. dari para pihak yang terkait yang diduga melakukan pelanggaran hukum tersebut atau melawan hukum tersebut, kembalikan Ya. aset tersebut walaupun saat ini sudah dibayar umpamanya kepada pemerintahan desa untuk dikelola oleh pemerintahan desa menjadi sebuah PAD. Ya. Nah, yang kedua jelas-jelas di sana kalau seandainya tidak terjadi seperti itu, solusi yang pertama tindakan hukum yang perlu diambil. Mungkin seperti itu, Pak. Nah, dalam hal ini kita dari LSM Gerak datang ke sini untuk mengklarifikasi dan konfirmasi seperti ini lebih jelas, lebih detail. Karena di sini juga kita sudah memang betul sekali di sini ada bukti-bukti dan lain sebagainya. Apa yang disampaikan oleh Pak Sekdes saat ini bukan hanya sebatas wacana atau rekayasa dari pemerintahan desa, tapi ini nyata dengan data yang ada. Dalam hal ini mungkin saya nanti akan koordinasi, kami dari LSM Gerak akan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, diantaranya Tipikor Polres Subang, Kejari Tipikor Subang, Kejati Tipikor Bandung, dan mungkin bisa lebih ke atasnya, dikarenakan hal ini menyangkut masalah proyek nasional. Dalam hal ini jangan sampai nama daripada yang mempunyai gagasan, contoh kecil mungkin Bapak Presiden dengan menggelontorkan dana APBN untuk perkara ini jangan sampai tercoreng karena hal-hal yang seperti ini, begitu kan? Nah ini Pak Sekdes mohon maaf juga seandainya ada win-win solusi yang pertama dengan nominal sekian dikembalikan ke desa, jadi milik desa, itu akan digunakan untuk apa, Pak? Mohon kiranya pencerahan. Jadi kalau yang namanya masuk kepada aset desa, ya, apapun misalkan bentuknya, itu artinya kalau berbentuk misalkan mungkin nanti lahan yang nanti kita bahasanya tukar guling, dibelikan lahan lagi, nanti jadi lahan itu dari hasil itu masuk ke dalam PAD, dikelola untuk kepentingan istilah masyarakat desa. Itu Luar biasa, luar biasa. Alhamdulillah saya tidak salah datang ke Pak Sekdes untuk mengklarifikasi permasalahan ini. Semoga perihal ini segera bisa terwujud dengan nyata. Apapun itu win-win solusi yang akan kita tempuh ke depannya. Tetapi bila mana dari para pihak yang disebut oknum dan diduga melakukan tindak pidana yang berlawanan dengan hukum, mungkin tadi ya Pak ya, kita akan mencoba dan mendorong perihal ini usut tuntas, jangan sampai tercoreng nama pemerintahan desa rusak oleh oknum-oknum satgas yang dipercaya untuk mengelola dan untuk
menyelesaikan daripada ganti untung perihal bendungan sifat tahunan ini. Mungkin seperti itu Pak. Ya. Ada lagi yang mau disampaikan? Mungkin ada yang lebih signifikan Untuk sementara mungkin dan lebih spesifik. Ya. itu nanti kita akan ada satu hal yang sangat spesifik sekali. Sementara yang dapat kami sampaikan gitu. Ya, oke. Kita berbicara dengan data ya Pak ya. Ya. Kita tidak hanya sebatas wacana, tetapi di sini ada fakta data yang bisa dibuktikan di ranah hukum bila mana hal ini masuk ke ranah hukum. Begitu ya Pak ya. Kita tidak mengada-ngada dan apapun yang kita sampaikan adalah sesuatu hal kebenaran demi keadilan, baik itu untuk pemerintahan desa sendiri yang saat ini saya lihat, saya perhatikan Pak, mohon maaf kata ya, saya sudah keliling di wilayah sini, yang dianggap tidak baik itu malah pemerintah desa. Ya. Seperti kebalikannya gitu. Padahal dari pemerintahan desa ingin meluruskan apa yang saat ini bengkok. Ya, apa yang saat ini miring di mata masyarakat. Alhamdulillah dengan klarifikasi seperti ini kita akan publikasikan dan kita akan berhadapan langsung baik kepada Dispendes yang di tingkat lebih tinggi daripada desa dan ataupun Bapak Bupati untuk menyampaikan terkait permasalahan ini. Mungkin seperti ini adalah video sebagai klarifikasi dan ini merupakan sebuah penyampaian yang secara langsung disampaikan oleh beliau, termasuk mungkin Pak Karsa, Pak saudara saya dari sini juga menyaksikan apa yang disampaikan oleh Pak Sekdes itu kebenarannya nyata ada dalam fakta data dan datanya otentik. Terima kasih Pak Sekdes atas waktunya. Semoga silaturahmi kita menjadikan silaturahmi yang baik ke depan dan senantiasa mengedepankan hati nurani untuk masyarakat. Seperti itu. Ada yang sampaikan lagi? Cukup, terima kasih. Alhamdulillah. Setiap gerak amat suenda, amat gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.